Kitabur Riqaq bab ke-15. Babul ghinan nafsi. Bab kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya rohani itu ya, kaya rohaninya. Ya sekitar itulahnya maknanya ada kaya jiwa, kaya hati, itulah kalau terjemahnya. Bab kekayaan hakiki, kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya hati, hatinya gitu yang kaya, ruhnya yang kaya, rohaninya yang kaya, itu jiwanya yang kaya. Ini bab ke-15 ini bukan baru sih, belum selesai gitu ya. Belum selesai nih di kitab Fathul Bari'nya yang kemarin itu sampai ini nih bahwa harta itu bukan artinya jelek ya. Kalau di bab sebelumnya di bab apa? Ini Rasulullah SAW menyebutnya al-khair. Bahkan di surat ini pun al-khairnya menyebut harta itu dengan al-khair. Harta itu baik. Itu yang di surat apa namanya? Yang di surat Al-Adiyat. Innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubbil khairi. Nah, itu di situ khair itu harta. Wa innahu lihubbil khairi. Nah, sesungguhnya ya, manusia itu lihubbil khairi dalam urusan mencintai harta la syadid, itu amat besar, itu amat besar kecintaan manusia terhadap harta. Bukan bukan hal yang jelek, ya, harta bukan hal yang jelek, bukan hal yang buruk. Ya kemarin ini sampai di sini nih bahwa seseorang mendapatkan kebaikan dari harta itu bukan dari bendanya. Ya bukan dari bendanya, bukan dari, kalau nggak salah kemarin saya contohkan begini, kalau seseorang menyimpan uang di dompetnya, apa sih kebaikannya? Ya, apa kebaikan bagi orang itu dengan adanya uang di dompetnya? Jadi kebaikan terasa itunya menjadi kebaikan baginya itu misalnya apabila terasa haus kemudian dia membeli air dengan uang yang ada di dompetnya, bisa membeli air kemudian minum air dan rasa hausnya hilang. Nah baru jadi kebaikan uang di dompet itu, jadi kebaikan itu kalau setelah digunakan, dan itu berlaku gitu ya untuk harta seluruhnya. Makanya Rasulullah sangat membenci kalau orang yang tentang kekayaan itu hanya berkeinginan, hanya yang dilakukannya itu adalah menumpuk-numpuk. Bagusnya apa? Manfaatnya apa? Manfaat dari harta itu kalau digunakan untuk apa? Artinya digunakan untuk kebaikan, pastinya untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Nah baru itu orang itu mendapatkan kebaikan dari harta. Nah kemarin yang dikecam gitu ya, dikecam ya, emang dikecam gitu ya. Yang dikecam oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang hanya itu harta itu hanya ingin menumpuk-numpuk harta. Padahal kebaikan apa yang didapat dari harta yang bertumpuk itu nggak ada, sebetulnya nggak ada sama sekali.
Nggak ada kebaikan yang didapatnya, karena kebaikan yang didapat dari harta itu kalau sudah digunakan untuk kebaikan, untuk beramal soleh gitu, baru itu mendapatkan kebaikan dari harta yang dimilikinya. Nah kemarin sampai di sana nih ya, catatan dari ini di kitab Fathul Bari-nya ya. Wa kadzalika sahibul malil kasir laisa ghaniyan li zatihi. Nah bukanlah kekayaan zatnya, bendanya itu, bal bihasbi tasarrufihi fihi, tapi ya tergantung kepada digunakan apa. Nah itu baru terasa. Malah kan harta itu bisa bukan hal yang baik kan, harta itu malah menjadi hal yang buruk apabila harta itu digunakan untuk hal-hal yang melanggar, untuk perbuatan maksiat, untuk hal-hal yang sia-sia. Malah dari harta itu dia mendapatkan keburukan. Tidak ada kebaikan apapun ya dari bendanya, dalam arti dari bendanya yang berupa harta yang bertumpuk, yang ditumpuk-tumpuk itu, nah itu yang dikecam oleh Rasulullah nih. Yang hanya menumpuk-numpuk harta, yang di bab kemarin bab sebelumnya itu disebutkan dalam bab innal muksirina humul mukillun. Ya, sesungguhnya orang yang hanya menumpuk-numpuk harta itu nanti melarat, sengsara, gak punya apa-apa di akhirat. Ini bab sebelumnya malah nih ya, bab ke-14. Bab ke-13 nih yang menyatakan demikian, babul muksiruna humul mukillun. Orang yang hanya menumpuk-numpuk harta itu orang yang dipastikan tidak punya apa-apa. Karena kebaikan dari harta itu bukan dari ngagunuknya, banyaknya harta, bukan. Kebaikan yang dari harta itu bukan berdasarkan jumlahnya yang bertumpuk. Ketika harta itu bertumpuk itu enggak mendatangkan kebaikan apa-apa. Karena kebaikan harta itu kalau kemudian digunakan untuk beramal gitu, untuk beramal soleh, nah yang baru itu mendatangkan, nah itulah kebaikan dari hartanya yang sesungguhnya. Nah sekarang isi hadisnya nih, isi hadisnya kemarin belum ya. Dari bab ini hadisnya yaitu sesuai atau bukan sesuai judul di bab ini yang tadi, yaitu babul gina nafsi, itu adalah potongan hadis ya yang ada di dalam bab ini, bab ke-15 ini. Hadisnya adalah an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arodi walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu, bukanlah kaya itunya, kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Bukanlah yang namanya kaya itu karena banyaknya harta benda. Walakinnal ghina, akan tetapi yang disebut kekayaan itu adalah kaya diri, kaya hati, kaya rohani. Di awal kemarin ini sudah disampaikan, Rasulullah tidak anti harta, Rasulullah tidak membenci kekayaan, Rasulullah malah mendoakan Anas bin Malik menjadi orang kaya. Ini diulas sedikit yang kemarin ya, ini nih, sekali lagi hadis ini. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, benda gitu ya. Bukanlah yang namanya kaya atau kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kaya hati, kaya rohani. Hadis ini berlaku untuk orang yang hartanya banyak ataupun hartanya sedikit.
Artinya kalau bagi orang yang ternyata banyak harta bendanya, berarti harus paham lah, anggapnya harus paham nih, Rasulullah menyebutkan kekayaan sesungguhnya yang mana. Ya kalau bagi orang yang memiliki harta benda, yang memiliki harta benda kekayaan yang banyak, nah Rasulullah mengingatkan berarti melalui hadis ini bahwa kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan rohani, kekayaan hati. Bagaimana tuh? Jangan diubah menjadi miskin. Jangan diubah menjadi miskin, artinya kalaupun menjadi kaya dua-duanya, harta bendanya kaya, kemudian juga selain itu, selain memiliki kekayaan berupa harta benda, juga memiliki kekayaan hakiki menurut Rasulullah, yaitu kaya hati, kaya rohani. Kalau bagi orang yang tidak memiliki kekayaan yang banyak, seolah-olah jaket baik lah gitu, eta mah bukan kekayaan yang sesungguhnya gitu. Kalau harta benda itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ini yang tidak boleh, tidak berarti ya ini tidak boleh tidak dimiliki, yaitu kekayaan hati, kekayaan rohani. Dan kekayaan hati, kekayaan rohani itu adalah dengan ilmu agama kan, karena untuk kepentingan kebutuhan rohani Allah kan menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu kalau di dalam Tahdzibul Akhlak kan sudah dibahasnya. Al-Quran itu paket lengkap untuk rohani, untuk ruh manusia, makanan, vitamin, suplemen, obat, segala-galanya. Ya, agama Islam itu adalah makanan, suplemen, vitamin, obat untuk ruh manusia. Nah, kalaupun tidak memiliki kekayaan berupa harta benda, kalau yang ini tidak boleh, tidak dimiliki, yaitu ilmu agama. Ya, jadi tetap yang hakiki adalah ilmu agama. Ini karena hadis ini berlaku bagi orang yang harta bendanya banyak ataupun bagi orang yang harta bendanya sedikit. Rasulullah menyabdakan bahwa harta kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ini kaya hati, kaya diri, kaya jiwa, kaya rohaninya dengan ilmu agama. Nah inilah pada hadisnya sekarang nih ya, yang barusan innamal gina nafsi, di ujung hadisnya kan Rasul bersabdanya di sini walakinnal gina nafsi. Kalau di ini malah innamal gina, hanyalah kekayaan sesungguhnya itu adalah gina nafsi, kaya diri, kaya hati. Dan sekali lagi ini saya ulangi ini ya, juga yang dimaksud dengan kalau orang sudah memiliki kekayaan hati, gina nafsi, bukan artinya harus miskin dari kekayaan harta. Karena sebanyak yang memahami hadis ini, jadi kalau ingin memiliki kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan diri, kekayaan ruh, kekayaan hati, berarti harus meninggalkan kekayaan harta benda. Ini salah itu. Ya banyak dia aja bahwa kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati. Sehingga kalau orang ingin memiliki kekayaan hati, kekayaan rohani, berarti harus menjauhi kekayaan yang berupa harta benda. Itu salah besar memahami hadis ini. Ya karena hadis ini berlaku bagi orang yang harta bendanya banyak ataupun yang harta bendanya sedikit. Ya bagi dua-duanya, ya bagi orang yang harta bendanya banyak atau harta bendanya sedikit, Rasulullah mengingatkan bahwa kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Nah kalau yang tadi itu salah besar. Kalau ingin memiliki kekayaan hati itu kan berupa ilmu agama. Ilmu agama itu kan didapat dengan dengan ngaji lah gitunya ilmu agama mah. Nah karena ingin memiliki kekayaan hati lalu melupakan gitunya kekayaan yang berupa harta benda, bukan harus begitu. Itu salahnya kalau
ingin memiliki kekayaan hati itu harus meninggalkan kekayaan yang berupa harta benda, itu salah. Karena di dalam Islam ini juga banyak ibadah-ibadah yang memerlukan harta benda, apalagi dulu di zaman Rasulullah sangat kelihatan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkali-kali kan berperang, kan biaya sekali perang biayanya besar. Sekali perang itu biayanya besar. Coba kalau tidak ada dukungan finansial, tidak ada kalau sahabatnya semuanya miskin, untuk beli peralatan perang saja tidak mampu, mau perang bagaimana? Ya kalau musuhnya dengan senjata canggih untuk ukuran saat itulah misalnya ya. Kalau musuhnya dengan perlengkapan perang yang lengkap canggih, sementara Rasulullah dan para sahabat pesebutut wae teu kabeuli atuh rek perang kumaha. Ya misalnya untuk pedang bekas saja nggak ada yang punya uang, ya bagaimana? Nah, jadi sekali lagi bukan kalau ingin memiliki kekayaan hati itu bukan artinya harus meninggalkan kekayaan yang berupa harta benda, bukan seperti itu. Hadis ini berlaku untuk yang harta bendanya banyak ataupun yang harta bendanya sedikit, yaitu pengetahuan, ilmu dan kesadaran, keyakinan bahwa kekayaan hakiki itu adalah ilmu agama. Ya, adapun harta benda yang tadi kan ya, kalaupun ditumpuk-tumpuk emang apa dapat kebaikan menumpuk harta? Enggak. Karena dari harta benda itu baru mendapat kebaikan kalau sudah digunakan untuk kebaikan, baru didapatkan kebaikannya dari harta benda tersebut. Ya, dan kebaikan yang hakiki itu kalau dari harta benda itu bab sebelumnya juga sudahnya, yaitu kalau disedekahkan itu baru jadi kebaikan bagi dirinya. Nah sekarang ini nih redaksi hadisnya, innamal ghina nafsi. Pada riwayat Ibnu Hibban, kalau di Bukhari di sini ini hanya innama dan walakinna sih redaksi hadisnya, walakinnal ghina nafsi. Nah kalau yang ada pada riwayat Al-A'raj Al-A'raj Imam Ahmad Sa'id bin Mansur, lafadznya itu innama, hanyalah, gitunya semata-mata, itu yang sangat membatasi teanya. Innama itu adatul hasr yang sangat membatasi, hanyalah. Al-ghina, kekayaan itu ghina nafsi. Kalau yang ada di Bukhari ini walakinna, ini sambungan dari kalimat sebelumnya, kalimat susulan. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi, nah hanya beda itu saja, akan tetapi kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati, kekayaan rohani. Nah pada riwayat Ibnu Hibban, hadis ini tadinya diriwayatkan melalui Abu Hurairah nih sahabatnya. Pada riwayat Ibnu Hibban melalui sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ini kata Abu Dzarnya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Aba Dzarrin a'taro kasrotal mali huwal ghina. Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang bahwa banyaknya harta itu adalah kekayaan? Apakah kamu memandang bahwa banyaknya harta itu adalah kaya? Qultu, aku menjawab, kata Abu Dzar, na'am, ya. Ya Abu Dzar menjawab. Jadi Abu Dzar punya pemahamannya kalau orang yang harta bendanya banyak, apakah itu kaya? Iya.
Saya kira semuanya juga sama kan, kalau seseorang memiliki jumlah harta kekayaan yang banyak lalu kita menyebut orang itu kaya, pastilah orang siapapun akan menyebut orang itu orang kaya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wataro kilatal mali wal fakru, dan apakah kamu kilatal mali wal fakru, dan apakah kamu menganggap, kamu memandang bahwa sedikitnya harta benda itu adalah miskin? Qultu, aku menjawab, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, nah kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innamal ghina ghinal qalbi. Nah, jadi Rasulullah bukan tidak menyalahkan apa yang apa namanya jawaban dari Abu Dzar itu tidak dinyatakan salah. Apakah kamu memandang, apakah kamu menyimpulkan lah gitunya sekitar itunya, apa kamu memandang kalau banyaknya harta itu adalah kaya? Ya. Kemudian apakah kamu memandang, kamu menganggap bahwa sedikitnya harta itu adalah miskin? Ya. Itu tidak dibantah. Rasulullah SAW menambahkan, innamal ghina ghinal qalbi. Rasulullah itu menambahkan, hanyalah kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati. Ya, seperti yang di awal bahwa sabda Rasulullah SAW, innamal ghina ghinal qalbi, masih ada lanjutannya sedikit lagi nih. Wal fakru, dan fakir, fakirnya, dan fakir atau miskin. Wal fakru fakrul qalbi, dan miskin sesungguhnya itu adalah miskin hatinya, miskin ruhnya, yaitu miskin ilmu agama. Nah, itu miskin yang sesungguhnya. Ini juga sama kan, ini berlaku bagi orang yang jumlah harta bendanya banyak ataupun jumlah harta bendanya sedikit. Kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hatinya, miskin sesungguhnya itu adalah miskin hatinya. Nah, di lafaz Ibnu Hibban ya, seperti itu ada tambahan, artinya bukan hanya soal kaya sesungguhnya, tapi Rasulullah pun menyebutkan miskin sesungguhnya. Ya, di hadis ini Rasulullah menyebutkan miskin sesungguhnya itu adalah miskin hatinya, miskin ruhnya. Bahkan kalau untuk jasmaninya, kebutuhan pokoknya ya mah. Untuk jasmani kan kebutuhan pokoknya itu makan lah, anggapnya makan. Sehingga dengan makan itu kan terpenuhi apa namanya, ya kebutuhan jasmaninya lah, gizinya, nutrisinya, itunya terpenuhi kan dengan makan. Bahkan makan ini kan sehari berapa kali kan, minus ngemil nih canjeng ngemil ya teh. Kalau makan itu kan kebutuhan yang terus gitu kan, setiap hari kan kebutuhan makan itu bagi jasad itu setiap hari dibutuhkan gitu makanan itu. Nah, kalau untuk rohaninya, untuk hatinya bagaimana? Ya, kalau untuk hatinya, untuk rohaninya, apa juga tidak terus menerus harus diberi makan rohaninya? Nah, kalau untuk jasmaninya, itunya dengan kebutuhan makannya tiap hari terus dipenuhi. Nah, bagaimana dengan kebutuhan rohaninya? Apa rohani nggak perlu makan? Apa rohani itu nggak perlu nutrisi, nggak perlu vitamin? Apa rohani itu nggak perlu sehat? Ya, apa rohani itu tidak perlu sehat? Padahal Allah sudah menyebut di dalam Al-Quran kan, bahwa untuk rohani, untuk hati itu juga ada penyakitnya. Artinya ada yang rohaninya sakit, karena untuk rohani, untuk hati itu juga ada penyakitnya, sebagaimana adanya penyakit-penyakit jasmani. Ya, ada penyakit-penyakit jasmani lah, dari yang ringannya sampai yang berat.
Nyati miti nu hileuden teh lah geuningan. Teu hileuden. Ti mimiti nu hileuden tapi kan enggak sampai yang apa namanya ada yang sampai harus diamputasi gitu depannya karena ada penyakit yang sangat berat. Sampai pengobatannya itu lama, berat, sampai ada yang koma gitu kan, sekian lama, berat berarti penyakitnya kalau sampai koma. Ah hileuden moal koma, titik langsung nu hileuden mah. Nu hileuden nu visual. Moal koma sih kana teh. Ari saukur hileuden gitu malah romeheun. Gondongeun. Moal nepi ka koma. Ini kalau sampai koma berarti ini penyakitnya berat. Ya, untuk jasmani kan ada penyakitnya dari yang paling ringan sampai yang berat itu. Untuk rohani juga sama. Allah menyebut bahwa fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada. Kalau ada penyakit berarti jadi sakit. Nah artinya kan harus diobati, harus dihilangkan. Nah kalau untuk kebutuhan jasmani ya makanannya, nutrisinya, kalau sakit kemudian diobati. Kalau untuk rohani ya itulah dibiarkan. Sebetulnya kalau tadinya kalau rohaninya itu dibiarkan, tidak diberi makan, tidak diberi nutrisi, kalau ada penyakit tidak diobati, itu rohani itu hidupnya koma, sebetulnya hidup di dalam koma lantaran segala penyakit ada dan berat. Tapi hari rupa jelema teh padahal rohaninya sudah koma lantaran jasmanina sarehat. Untuk jasmani kan sangat diperhatikan, makanannya, nutrisinya, kesehatannya, pokoknya jasmani mah dibuat se-fit mungkin lah, seprima mungkin, padahal hatinya sangat menderita, bahkan hatinya itu koma sudah bertahun-tahun, rohaninya mah koma bertahun-tahun gitu. Tapi bukan seringkali, kebanyakan manusia itu kan kalau sakitnya sakit jasmani terasa dan ingin segera sembuh. Tapi kalau sakitnya bagian hatinya, rohaninya, banyak yang tidak merasa sakit dan ya mana mungkin ingin sembuh kan karena merasa sakit juga enggak. Nah kembali ke sini nih. Pada riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyebut bukan hanya kekayaan, tapi miskin juga sama. Nah, wahai Abu Dzar, apa kamu mengira bahwa banyaknya harta benda itu adalah kaya? Ya. Kemudian apakah juga kamu mengira bahwa sedikitnya harta benda itu adalah miskin? Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ini ilmunya yang tadi tidak bisa disalahkan. Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Hanyalah kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati dan miskin sesungguhnya itu adalah miskin hati. Ada penjelasan ini dari Ibnu Battal. Ini seringnya dimuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Battal namanya. Ini seorang ulama yang sering nih dimuat. Ini perkataannya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Perkataan Ibnu Battal yang dimuat pada kesempatan ini yaitu tentang makna hadis yang innamal ghina ghinan nafsinya atau ghinal qalbi tadinya. Kalau di dalam riwayat Ibnu Hibban itu ada tambahan. Tadi ada miskin juga miskin hati. Nah, Ibnu Battal mengatakan makna hadis, nih makna dari hadis innamal ghina ghinan nafsi laisa haqiqatul ghina kasrotal mali. Ya, bukanlah kekayaan laisa hakikoh, yang hakiki berarti bukanlah kekayaan yang hakiki itu berupa banyaknya harta. Li'anna kasiron mimman wassa'allahu alaihi fil mali la yanfa'u bima utiya. Nah ini masalah nama. Karena li'anna kasiron mimman wassa'allahu alaihi fil mal, karena banyak
banyaknya orang yang Allah beri keleluasaan, artinya Allah memberi jumlah yang banyaknya tentang dalam hal harta bendanya, la yanfa'u bima utia, tidak dapat apapun dari kekayaan yang banyak yang diberikan oleh Allah itu. Ya, sekali lagi nih, makna hadis ini adalah bukanlah kekayaan kekayaan hakiki itu berupa banyaknya harta benda. Karena banyak orang yang oleh Allah diberi jumlah harta yang banyak, diberi di sini diberi keluasan dalam hal harta, ini artinya diberi harta yang banyak, layan fa'u bima utia, tapi tidak dapat apa-apa, tidak mendapat manfaat apa-apa gitunya dari harta yang banyak yang diberikan oleh Allah. Fahuwa yajtahidu fil izdiyadi wala yubali fi aina ya'tihi. Nah, ini yang dimaksud tidak mendapatkan manfaat dari harta yang banyak. Dia malah terus menerus dengan keinginan yang sedemikian kuat, sedemikian besar untuk terus menerus menambah jumlah hartanya. Nah, yang ada di dalam dirinya itu malah ini, padahal sudah diberi oleh Allah, itu sudah diberi jumlah harta yang banyak, tapi di dalam dirinya itu terus di dalam dirinya itu terus menerus terdapat keinginan yang kuat, yang besar untuk semakin menambah jumlah harta yang ada. Itu nggak akan mendapatkan apa-apa, karena kalau meskipun jumlah hartanya sudah sangat banyak yang dimiliki, tapi kalau memiliki keinginan seperti ini, yang ada itu malah ingin terus bertambah. Di dalam hatinya itu tidak ada ini, di dalam hatinya itu tertanam terus semakin bertambah, berarti sebaliknya di dalam hatinya itu di dalam hatinya itu terdapat terdapat perasaan atau apalah, harta yang ada itu tidak boleh berkurang. Jauh kalau seperti ini kan, ya berarti jauh dari sedekah. Jangankan untuk disedekahkan, jangankan untuk diberikan kepada orang lain, jangankan untuk digunakan untuk membantu atau memberi manfaat, terasa gitu manfaatnya, harta yang ada pada dirinya itu terasa manfaatnya oleh orang lain. Boro-boro untuk orang lain, dipakai sendiri juga gak boleh, karena meskipun dipakai oleh diri sendiri kan berkurang. Anggernya berarti sakitu ya sakitu boga gitu nya menci urang mah nya sakitu eta boga gitu, sakitu boga eta duit atuh meuli hayang udun mah kieu tah eta meni embung eta ngurangan duit nu dina sakuna kieu we kana rokok batur. Nah, atuh dibelikeun rokok mah beureun duit saya ngurangan, padahal kan diudun di kumanehna keneh atuh. Tapi yang batur euy. Gitu tah langsung kieu. Ningali rokok siga laleur wae. Aduh, ya. Ini tapi ini menurut Ibnu Battal seperti ini maksud Rasulullah. Ya, maksud Rasulullah itu seperti ini nih, yaitu sekali lagi nih ya, bahwa hakikat bukanlah hakikat kekayaan hakiki itu berupa jumlah harta benda yang banyak, karena banyak orang yang diberi harta benda yang banyak oleh Allah tapi dia tidak mendapat manfaat apapun. Kenapa gitu kan tidak mendapat manfaat apapun? Karena di dalam dirinya itu tertanam keinginan yang kuat, yang besar, supaya hartanya itu terus semakin bertambah. Padahal kan tadi kebaikan, manfaat dari harta itu bukan dari dari bendanya, dari gunukna gitu, dari ngagunukna harta. Kebaikan apa? Enggak ada kebaikan apa-apa. Kalau sudah dibelikan, kalau sudah disedekahkan, ya tadi kan misalnya dibelikan air karena haus, dibelikan air,
terus airnya diminum, hausnya hilang, nah baru dari uangnya itu jadi kebaikan untuk dirinya. Nah kalau nah ini yang apa namanya, yajtahidu fil izdiyadi wala yubalu min aina ya'tihi, nah ini malah jadi celaka. Kalau di dalam dirinya tertanam keinginan yang kuat, yang besar supaya hartanya itu terus semakin bertambah, bahkan sampai kepada tidak peduli lagi dari mana, dengan cara apa, pokoknya hartanya itu harus terus semakin bertambah. Artinya sudah tidak akan lagi memperhatikan halal dan haramnya, karena yang pokok adalah terus menambah jumlah harta bendanya. Kan ini jadi celaka, malah bukannya memberi manfaat, jangankan manfaat sampai di akhirat gitulahnya, dengan hartanya itu bisa membawanya masuk ke surga. Ya seperti seperti Abdurrahman bin Auf lah sebutnya, seperti Abu Bakar dengan hartanya bisa masuk surga. Ini malah dengan harta yang dimilikinya itu dia celaka, karena di dalam dirinya tertanam hal seperti ini, yaitu bagaimana caranya, bagaimanapun caranya, tidak peduli lagi halal haramnya, pokoknya yang penting hartanya itu terus semakin bertambah. Ini nih sekali lagi nih maksud hadis murid Ibnu Battal nih. Faka'annahu fakirun li syiddati harsihi. Nah seolah-olah sepertinya dia itu benar-benar miskin. Nah pan rek meuli gitu, rek meuli ini, mau beli ini mau beli itu juga nggak punya uang. Kenapa? Karena yang ada tidak boleh berkurang. Rek meuli itu tuh bisa, rek meuli iya tuh bisa, hayang anu ulah, hayang itu tungtung nate sih kan miskin tapi. Padahal kalau melihat jumlah hartanya banyak, karena tak iya yang menjadikannya miskin. Maka kalau di dalam dirinya tertanam hartanya itu harus terus bertambah, tidak boleh sama sekali berkurang. Ya kalau saya katakan kan kapan mau sedekah kalau berpikirnya begitu? Ya kapan mau bersedekah? Padahal kan kebaikan hakiki dari harta itu kalau dengan sedekah. Kan kembali lagi ke bahwa hadis yang ini yang menerangkan bahwa harta seseorang itu yang betul-betul menjadi miliknya itu yang dimakan, dipakai dan disedekahkan. Kapan mau sedekah? Sepertinya jadi itu orang seperti itu sepertinya karena kalau melihat jumlah hartanya banyak, masa sih orang mengatakan dia miskin? Tapi kalau dari sisi agama yang seperti ini, bahwa seseorang meskipun jumlah hartanya banyak, tapi di dalam dirinya yang terpikir itu adalah terus menambah jumlah hartanya, jangan berkurang sedikit pun. Orang itu miskin sebetulnya, karena orang itu tidak akan bisa menggunakan hartanya. Ya orang itu berarti kan tidak akan bisa menggunakan, memanfaatkan hartanya, apalagi untuk kemanfaatan di akhiratnya. Artinya dari harta benda yang dimilikinya itu harus jadi pahala dengan cara beramal soleh dengan harta. Maka harta itu akan menjadikan pahala bagi dirinya. Nah pasti jauh orang itu miskin sebetulnya. Kalau dari jumlah hartanya memang banyak, apalagi kan umum itu termasuk Abu Dzar tadi waktu ditanya, apa kamu memandang bahwa orang yang harta bendanya banyak itu kaya? Iya kan gitu kan Abu Dzar. Apa kamu memandang bahwa orang yang harta bendanya sedikit itu miskin? Iya. Itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menambahkan ilmu, berarti kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati. Nah ini maknanya seperti ini kata Ibnu Battal nih. Faka'annahu fakirun, sepertinya orang itu seperti orang miskin. Li syiddati, tak iya ya. Kalau orang miskin ini nih, orang miskin dalam arti miskin harta nih ya. Kalau orang miskin
miskin harta. Di dalam dirinya kemudian ada keinginan terhadap harta. Bener nggak? Boleh nggak? Wajar nggak? Itulah untuk orang nih, untuk orang yang memang miskin ya, orang yang miskin harta sampai berhayal. Mungkin kalau orang miskin harta dia menghayalnya, dia menghayalkan kekayaan, dia menghayal menjadi orang kaya. Orang yang miskin harta lalu menginginkan harta, boleh nggak? Wajar, benar gitu. Nah ini orang yang sudah kaya tapi pikirannya seperti itu. Makanya di sini ka'annahu fakirun, dia ini seperti orang miskin li syiddati harsihi, karena begitu besarnya antusias keinginannya terhadap harta. Siga no miskin wae. Memang iya, orang yang seperti itu seperti orang miskin dan jadi miskin tungtung nama, dalam arti yang tadi. Jadi miskinnya itu bukan tidak ada harta, tapi dia tidak mau menggunakan hartanya. Kalau orang miskin itu karena memang tidak ada hartanya, jadi tidak menggunakan harta. Kalau orang yang seperti ini, dia tidak mau menggunakan hartanya, kan jadi sama, tidak bisa menggunakan hartanya. Ita Pak annahu fakirun, seperti orang miskin. Li syiddati harsihi, karena begitu besarnya antusias keinginannya terhadap harta benda. Kalau orang miskin wajar, pantas gitulah, orang akan mengatakan pantas kalau orang miskin, wajar kalau orang miskin menginginkan harta. Nah ini orang yang hartanya sudah banyak tapi ditimbun di dalam tanah, sehingga di permukaan mah sama-sama tidak ada harta seperti orang miskin. Nah, bika gitu eta bakat ka ulah tambah ditimbun di bangker tambah kunci lagi dipiceun tambah bakat ulah dipake. Kunci lagi di kamanakeun gitu. Jadi tampak di permukaan mah sama dengan orang miskin. Eta bakat ku hartana ulah dipake bisi ngurangan, malah kan terus ditambah ditimbun di dalam tanah. Dipikak gitu. Lanjutkan lagi nih. Wa innama haqiqatul gina nafsi. Ini masih perkataan Ibnu Battalnya. Dan hanyalah kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan ruh. Seperti apa yang disebut dengan kaya ruh? Wa huwa manistagna bima utiya wa qona abihi warodiya, yaitu orang yang merasa cukup, yaitu orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah, tidak merasa kurang ya, merasa cukup nih. Orang yang memiliki kaya hati telukia berarti ya, orang yang kaya memiliki kekayaan hati, orang yang seperti ini terkait juga dengan kekayaan harta benda sebetulnya. Orang yang memiliki kekayaan hati itu adalah orang yang merasa cukup, orang yang merasa kaya bima utia, dengan apa yang diberikan oleh Allah, wa qona abihi, dan menerima sepenuhnya yang diberikan oleh Allah itu, tidak pernah protes. Baik dari jumlahnya, misalnya kenapa ya saya ini jumlahnya, ya Allah kenapa jumlahnya saya sekian tapi orang lain lebih banyak, nggak pernah ada lah, baik urusan jumlahnya ataupun macamnya atau sebagainya. Orang yang memiliki kekayaan hati itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, wa qona abihi, dan menerima sepenuhnya, warodia, dan dia merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah itu. Dia merasa cukup, menerima sepenuhnya, dan merasa ridho. Walam yahris alal izdiyadi, dan dia ini di dalam dirinya tidak ada antusias, keinginan yang besar untuk terus menambah jumlah kekayaan. Jadi itu yang tadinya menerima, mencek bahasa Sunda mah tarimakeun heula nu aya. Bahasa Sunda mah gitunya, kalau diberi
ketika diberi sesuatu itu yang menerima itu malah ngedumel mendingan sakio gitulah. Nah kata yang memberinya itu tarimakeun heula nu aya artinya syukuri dulu. Nya syukuri dulu apa yang sudah diberikan. Ya itu sejalan dengan ayat eta. Diberi oleh Allah, syukuri dulu pemberian dari Allah itu artinya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, menerima sepenuhnya dan merasa ridho, dan ini tidak ada keinginan yang besar untuk apa namanya ya, tidak ada keinginan yang besar, tidak ada tamak bahasa kitanya ya, toma bahasa Arab nama toma. Jadi tidak tamak gitunya dengan apa yang sudah ada ini, seperti yang sebelumnya tadi yang tertanam di dalam pikirannya itu adalah terus menambah jumlah hartanya, itu tidak ada di dalam dirinya. Pokoknya merasa cukup dan merasa bahwa dirinya itu kaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dia merasa cukup, dia merasa kaya, dia menerima sepenuhnya dan merasa ridho. Nah kalau yang ini kan seperti faka'annahu ghaniyun. Orang ini kan seperti orang kaya karena merasa cukup dengan yang ada. Apa sih yang kurang, kan gak ada. Kalau tadi orang yang sebetulnya harta bendanya banyak, tapi karena keinginannya terus menambah jumlahnya, maka dia merasa sebagai orang miskin dengan jumlah kekayaan yang sudah ada, karena menurut dirinya ini belum cukup, belum banyak, maka dia itu gitu merasa dirinya orang miskin karena dengan jumlah yang ada itu dia belum merasa cukup, sehingga keinginannya sangat besar untuk terus menambah, dan hanya itu yang ada dalam pikirannya. Kalau yang ini yang kaya hati yang seperti ini. Orang yang kaya hati itu adalah orang yang merasa cukup, merasa kaya, bahwa dirinya itu merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, menerima sepenuhnya apa yang diberikan oleh Allah, dan merasa ridhonya terhadap pemberian Allah, dan di dalam dirinya itu tidak ada tertanam seperti yang tadi, yaitu apa yang ada ini belum cukup, harus terus bertambah. Nah itu tidak ada di dalam dirinya. Nah orang yang seperti ini faka'annahu ghaniyun, orang itu seperti orang kaya yang serba ada, serba cukup. Kan orang ini sepertinya karena merasa cukup, karena merasa kaya dengan apa yang ada, maka orang ini kan seperti orang yang benar-benar kaya, benar-benar semuanya tercukupi, benar-benar semuanya ada. Nah seperti itu orang-orang yang ini seperti orang kaya. Nah Ibnu Battal memaknai hadis itu, yang kaya hati itu yang seperti ini. Ya kaya hati itu seperti ini maknanya nih menurut Ibnu Battal. Yaitu orang yang merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang telah Allah berikan. Dia menerima sepenuhnya, ya bersyukur artinya ya. Dia menerima, dia merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Dia bersyukur, dia mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Maka orang itu seperti orang kaya yang memang ada karena dia merasa cukup, dia merasa kaya dengan apa yang ada. Seolah-olah seperti orang kaya yang memang benar-benar semuanya ada, benar-benar semuanya tercukupi, terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau nggak salah pernah saya katakan, jadi beunghar jeung miskin mah sebenarnya merarasaan. Sebanyak apapun harta bendanya, sebanyak apapun harta benda yang dimiliki oleh seseorang, nah kalau pikirannya seperti tadi kan terus miskin. Ya kalau pikirannya, perasaannya seperti tadi kan berarti orang ini akan terus miskin sampai kapanpun, karena menganggap jumlah yang ada pada dirinya itu sedikit, belum cukup, belum banyak menurutnya. Miskin berarti kan. Tapi orang yang
menerima, orang yang merasa cukup, orang yang merasa kaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka orang itu kaya karena dia merasa semuanya sudah cukup. Kan merasa cukupnya dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, itu Ibnu Battal nih memaknai hadis ini, kaya hati itu yang seperti apa. Nah, sebatas yang barusan tentang terkait harta. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari juga kan Rasulullah itu tidak menyabdakan langsung innamal ginal qalbi, tapi kan dari sininya menyebut dulu harta. Kan menyebut dulu hartanya di lafadz hadisnya. Laisal ginaan kasrotil arodi, bukanlah kekayaan sesungguhnya itu karena banyaknya harta benda. Apa itu bukan kekayaan? Itu juga kekayaan. Harta benda kekayaan bukan? Kekayaan, tapi kekayaan hakiki, kekayaan yang sesungguhnya yaitu kaya hati. Nah, orang yang kaya hati itu seperti apa? Ini saya kira ini sangat baik nih ya. Perkataan Ibnu Battal yang yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kaya hati juga tadi itu terkait dengan kaya harta. Nah, Rasulullah kan membicarakan kaya hati ini juga kan sebelumnya menyebut kaya harta. Nah, Ibnu Battal seperti ini memaknainya. Makna hadis di atas adalah begini. Kalau orang yang kaya dengan harta benda tapi tidak pernah merasa cukup, di dalam dirinya terus itu ya tertanam terus menerus ingin menambah jumlah kekayaannya, berarti eta kaya, dia itu miskin. Dia itu miskin. Akhirnya dia itu miskin, sebutannya saja orang kaya, pandangan saja orang kaya karena memang jumlah hartanya banyak, padahal dia sendiri merasa miskin. Padahal dia sendiri merasa miskin karena menurutnya kan belum cukup, jumlah harta sekian itu cukup apa? Karena inginnya terus bertambah. Dia tidak memiliki kekayaan hati, berarti itu kata Ibnu Battalnya, orang yang seperti itu dia tidak memiliki kekayaan hati. Orang yang memiliki kekayaan hati itu adalah dia merasa cukup, menerima, merasa ridho dengan jumlah harta benda yang Allah berikan. Tak memiliki kekayaan hati. Sehingga dengan dengan berpikir demikian, dengan memiliki rasa yang tadinya rasa merasa cukupnya, rasa artinya kan merasa cukup, menerima, merasa ridho, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dia ini memiliki kekayaan hati. Sehingga dia ini kaya tak eta disebut nu beunghar menu eta, itu kan hidupnya itu merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Orang itu adalah orang kaya karena merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Tak itu Ibnu Battal memaknai nantinya. Saya kira ini ini sangat baiknya Ibnu Battal memaknai hadis laisal gina an kasrotil arod walakinal ginal qalbi. Ini maknanya menurut Ibnu Battal, orang yang kaya harta tidak memiliki kekayaan hati pasti akan merasa terus kurang dan dia merasa seperti atau menjadi miskin. Dia merasa miskin. Orang yang memiliki kekayaan hati dengan sebanyak apapun, sesedikit apapun harta yang Allah berikan, dia akan merasa cukup, menerima, ridho dan bersyukur. Dia orang kaya. Itu tak hanya kalau menurut Ibnu Battal memaknai hadis yang tadi, dia berarti orang kaya. Kalau sesuai dengan janji Allah sebetulnya kan ya itu tentang bersyukur teh. La in syakartum la azidanakum, pasti ditambah.
Dan orang yang seperti ini kan tidak akan pernah merasa berkurang apabila dia menggunakan atau mengeluarkan hartanya. Beda dengan orang yang sebelumnya si miskin dia, padahal jumlahnya sangat banyak tapi keluar sedikit saja nggak mau. Ngaden kieu, ngaden kieu, cik atunya muncul orang mah nu dina pikiran teh kalau ini contoh kecil we tamanu gitu. Cek urang mah atunya da rokok sabungkus wae kabeuli mun ceuk urang mah heug meuli bukakeun heug batur milu geunah sugan meureun kitu teh atuh. Ya artinya ada kenikmatan gitunya bahwa orang lain bisa lah merasakan gitu apa namanya sesuatu yang kita miliki meskipun hanya meskipun hanya sebatang dua batang rokok itu kan meureun ada perasaan nikmatnya kalau orang lain bisa ikut merasakan lah gitu apa yang kita miliki. Da ieu mah lain duit dina sakuna mah utuh we anger ngarek ngarokok ningali rokok batur teh kieu. Ari batur geus paham di lamun kikituan geus eta mah laler do kitu mah rek entrup berarti. Geuningan sedikit lagi nih. Kemudian Imam Al-Qurtubi ini yang dimuat nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Al-Qurtubi itu penulis kitab tafsirnya tafsir Qurtubi. Ada tafsir Ibnu Jarir, tafsir lama itu namanya, tafsir zaman tabi'in. Ini ada Imam Al-Qurtubi nih mengatakan makna hadis di atas adalah annal ginan nafi'a awil azima awil mamduha huwa gina nafsi. Kekayaan yang bermanfaat, kekayaan yang agung, kekayaan yang terpuji itu adalah kekayaan hati, kekayaan ruh. Wa bayanuhu, nah maksudnya penjelasannya adalah demikian. Iza stagnat nafsuhu kafat anil matomi'i fa'azat wa azumat wa hasolalaha minal hazwati wat tanazah Arab namanya wa nazahati wa syarafi wal madhi. Apabila diri atau kitalah sebutnya gitunya atau seseorang, apabila seseorang merasa cukup, merasa bahwa dirinya itu kaya dengan apa yang dia miliki, karena pada hakikatnya apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Nah, apabila seseorang merasa kaya dengan apa yang ada pada dirinya dan dia ini tidak atau terbebas dari sifat rakus, sifat tamak terhadap harta, maka orang itu akan menjadi mulia dan terhormat. Orang akan menjadi orang yang mulia, orang yang agung, orang yang terhormat, dan orang itu akan bisa mendapatkan kemuliaan. Orang itu menjadi orang yang terpuji. Aksaru minal gina dibanding dengan gitunya orang itu akan mendapatkan kemuliaan, orang itu menjadi terpuji, orang itu menjadi orang yang tanazahah mah bersih sih apa ya saya bahasa orang nanya, menjadi orang yang suci mungkinlah, menjadi orang yang suci ya, lebih banyak daripada kekayaan yang berupa harta. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, kalau seseorang merasa cukup dengan kekayaan yang sudah Allah berikan, maka dan orang itu terbebasnya dari sifat rakus tamak terhadap harta, maka kemuliaan, keagungan, maka orang itu meraih gitulah kemuliaan, meraih keagungan, menjadi orang yang terpuji.
dia ini mendapatkan kekayaan yang jauh lebih banyak dan lebih bernilai daripada hanya sekedar kekayaan berupa harta benda. Itu aja apa namanya Ibnu tadi Imam Al-Qurtubi ini memaknai hadis ini adalah hampir sama sebetulnya ya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka dia itu orang kaya. Tak merasa cukupnya itulah kekayaan hati. Dan merasa cukup seperti itu kan, harus berdasarkan ilmu agama. Makanya pada dasarnya kekayaan hati itu adalah berupa ilmu agama, dan yang seperti ini kan tadi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak ada rakus dan tamak terhadap hartanya, itu kan bagian dari ilmu agama. Karena kalau aslinya manusia, karakter manusia itu sudah memiliki kekayaan sebanyak apapun, Rasulullah kan menyebutnya sudah memiliki emas gitu, satu lembah pun manusia ingin memiliki lembah emas yang kedua, sudah memiliki dua, ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Itu tanpa ilmu agama, itu aslinya manusia. Nah kalau dengan ilmu agama merasa cukup, bisa gitu manusia merasa cukup dengan sebetulnya sedikit kan jumlahnya, sangat bertolak belakang berarti kan dengan karakter asli manusia. Kalau karakter asli manusia satu lembah emas, dua lembah emas, tiga lembah emas, nggak akan berhenti sampai kapanpun. Tapi dengan ilmu agama merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, padahal jumlahnya orang lain bisa mengatakan dia miskin dari segi harta benda, tapi dia ini memiliki kekayaan yang sesungguhnya karena dia merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Nah bahkan kalau menurut Al-Qurtubi tadi, dengan seperti itu dia akan meraih kemuliaan, dia akan meraih predikat orang yang terpuji, ya, dia akan meraih al-izzah, al-azim, kemuliaan, keagungan sebagai manusia lah gitunya. Itu kan lebih besar, lebih berarti daripada kekayaan yang berupa harta benda. Tak kaya hati tehnya harus dari agama. Terus langkung tuh masih ada ya teh, saya kira mau habis sekarang, belum ternyata. Masih ada nih ini lanjutannya. Mungkin pertemuan yang akan datang ini masih berlanjut nih. Seluruhnya ada berapa poin nih? Ada 8. Ada 8-nya. Kalau yang tadi itu yang disebutkan itu baru 3. Berarti masih ada 6 lagi. Lumayan masih panjang berarti. Ya, penjelasan dari ini nih, penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis yang barusan. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga kan untuk menjelaskan hadis ini tadi mengutip penjelasan dari Ibnu Battal, dan Imam Al-Qurtubi. Ya, ternyata ini penjelasannya lumayan masih panjang.